Bab 634. Dewa Jahat Berwajah Dingin. Raja Tianxia. Kyota Ogawa sama sekali tidak mengizinkan siapapun untuk tidak menghormati Dewa Ular Putih. Dia langsung marah. Dan dengan raungan keras, pedang samurai di tangannya tiba-tiba meledak dengan energi yang melonjak. Lebih cepat, serang lebih kuat. Bilah itu merobek kehampaan. Dan dengan keterampilan luar biasa dari Kyota Ogawa, ia menelan Louis Lu seperti gelombang besar. Aura pedang yang kuat menjatuhkan semua orang ke tanah. Dan aula samurai berderit, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ini adalah kekuatan abadi. Semua orang menjadi pucat karena ngeri. Banyak orang yang hadir benar-benar melihat serangan Kyota Ogawa dengan kekuatan seorang bijak untuk pertama kalinya. Alex sebelumnya ketakutan pada tahap menghunus pedang. Jadi dia tidak melihat apa-apa. Hingga hari ini, mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa mengerikannya kekuatan Dewa Ular Putih itu. Bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang bisa dipahami orang biasa? Namun, bukan itu saja. Kyota Ogawa tampaknya sengaja melampiaskan amarahnya. Tidak hanya menggunakan kekuatan abadi, tetapi juga memegang kedua tangan. Dan momentum yang lebih agung muncul. Beberapa per 10 detik sebelum pedang samurai hendak memotong tenggorokan Louis Lu, energi berbentuk ular putih bersih yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan seperti arus listrik. Langsung menyelimuti seluruh tubuh Louis Lu. Jiwa pedang. Lepaskan mereka bersama. Kyota Ogawa tidak menyisihkan tenaga. Dia jelas ingin menggunakan kekuatan paling kuat untuk membuat Louis Lu membayar harga yang menyakitkan. Hanya dengan cara ini kemarahan di hatinya bisa dilampiaskan. Mati. Menabrak. Dalam harapan Kyota Ogawa. Dengan pisau setajam itu, bilahnya dapat memotong tenggorokan Louis Lu dalam sekejap. Dan roh pedang berbentuk ular putih itu dapat menghancurkan tubuh Louis Lu dalam sekejap. Setelah pisau, tubuh Louis Lu tercabik-cabik. Tapi itu hanya bayangan. Kyota Ogawa, kamu pikir aku tidak cukup tahu tentang keluarga abadimu? Tetapi apakah kamu benar-benar mengerti aku? Raja Tianxia. Setelah Louis Lu menghindari pisaunya, dia tidak menunjukkan usaha sedikit pun. Nadanya datar dan acuh tak acuh. Dan roh pedang putih bersih yang tak terhitung jumlahnya masih melilit tubuhnya. Namun, jiwa pedang itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Kyota Ogawa tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak keras, "Berkumpullah!" Pedang samurai di tangannya meledak dengan cahaya terang lagi. Seolah ingin mengumpulkan jiwa pedang yang terjalin di tubuh Louis Lu. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tertegun di tempat. Louis Lu berkata dengan dingin, "Ada banyak kultivator di negara Long. Dan fisik mereka telah melampaui dunia biasa. Tetapi mereka masih tidak berani menyebut diri mereka abadi. Dengan tubuh fanamu, di mana kamu memiliki kepercayaan diri? Di antara keluarga Ogawa, hanya Jin Ogawa yang benar-benar diterima sebagai murid oleh Dewa Ular Putih. Dan sisanya dipinjam." Dewa Ular Putih menyembunyikan sebagian energinya di pedang samurai. Sehingga anggota keluarga inti itu memperoleh sedikit apa yang disebut kekuatan abadi. Tetapi fisik mereka sebenarnya adalah fisik biasa. Dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan para kultivator di Kunlun. Jadi apa yang Louis Lu katakan tidak salah sama sekali. Dan dengan teriakannya yang dingin, roh pedang putih murni yang melilit di sekelilingnya menghilang dalam sekejap. Dan disempurnakan oleh energi sejatinya. Sosok Louis Lu berkedip. Dan dia tiba di depan Kyota Ogawa dalam sekejap. Yang terakhir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan Louis Lu menyambar pedang samurai di tangannya. Kemudian,
Lengan Louis Lu bergetar. Bang! Tidak ada pecahan pedang samurai yang tersisa. Hanya sisa jiwa pedang yang tersisa. Berkeliaran di udara dengan ketakutan. Ingin melarikan diri dengan panik. Tapi melihat Louis Lu membuka mulutnya dan menghisapnya. Semua jiwa pedang ditelan olehnya tak terkendali. Dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Adegan ini terjadi sangat cepat. Setelah Louis Lu menyelesaikan ini, dia berdiri dengan bangga di depan Kyota Ogawa, mengawasinya dalam diam. Kyota Ogawa sudah sangat ketakutan. Anggota aula samurai di sekitarnya sudah ketakutan setengah mati. Apa yang baru saja terjadi? Pedang samurai yang diresapi dengan kekuatan abadi dihancurkan oleh Raja Tianxia. Belum lagi, jiwa pedang itu benar-benar dimakan olehnya dalam satu gigitan. Apakah yakin omong kosong ini tidak bermimpi? Itulah kekuatan keluarga Ogawa. Seberapa rentannya di depan Raja Tianxia. Apakah Raja Tianxia ini manusia atau iblis? Mata semua orang membelalak. Kyota Ogawa juga mengubah wajahnya secara drastis. Dan berkata dengan suara bergetar. Raja Tianxia, kamu, benda apa kamu? Kata-katanya tidak menghina. Agak kaget. Ia sangat terkejut sehingga ia tidak tahu harus menggunakan apa untuk menggambarkan kengerian Raja Tianxia. Bahkan kekuatan abadi pun bisa dimakan. Bukankah ini disebut teror? Aku ini barang apa? Ada senyum angkuh di sudut mulut Louis Lu. Aku adalah kepercayaan negara Long. Kaisar Dewa Louis, dan juga Raja Dewa Jahat pada orang-orang di negara lain. Sekarang, menurutku keluarga abadi dapat mencoba memanggilku dengan panggilan ini. Gelar Dewa Jahat Raja Tianxia telah lama dikenal di seluruh dunia. Tetapi itu hanya terbatas pada kekuatan sekuler biasa. Eksistensi seperti keluarga abadi telah mencemoohnya sebelumnya. Dan mereka terus mengklaim bahwa menyebut Louis Lu Raja Tianxia, yang lebih merupakan ejekan. Tapi sekarang berbeda. Louis Lu menggunakan kekuatannya yang menakutkan untuk membuktikan kepada mereka bahwa belum lagi kekuatan sekuler itu. Bahkan jika yang disebut keluarga abadi melihatnya, mereka harus dengan tulus memanggilnya Raja Tianxia. Dewa jahat berwajah dingin. Raja Tianxia. Bagaimana mungkin Kyota Ogawa memiliki semangat juang sekecil apapun? Keluarga abadi ini adalah eksistensi tertinggi di negara Jepang. Dan bahkan kaisar tidak dapat mengendalikan mereka. Sehingga mereka memiliki rasa superioritas yang kuat. Sampai sekarang, penampilan Raja Tianxia dengan kejam menghancurkan apa yang disebut rasa superioritas mereka dengan cara yang paling memalukan. Kekuatan keabadian yang sangat kagumi hanyalah setumpuk makanan di depan. Bagaimana orang bisa menerima ini? Kyota Ogawa berharap dia sedang bermimpi saat ini. Namun, suara dingin dan mendominasi Louis Lu membangunkannya. Semua yang terjadi di depannya adalah kenyataan. Kyota Ogawa, bisakah kamu sadar diri sekarang? Bersambung.